Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibnu Khalid, tempat kita membahas segala sesuatu tentang kehidupan, kematian, dan pahala di akhirat. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pahala setelah kematian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada seorang pun yang akan luput dari kematian. Semua makhluk Allah akan merasakan dan mengalaminya, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Quran. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah meraih kemenangan. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ali Imran 185. Meskipun demikian, manusia tidak pernah mampu mengetahui dan bisa mendeteksi kapan dia akan dijemput oleh malaikat Israel. Karena ini merupakan rahasia Allah, hanya Dia semata yang mengetahui kapan kita akan menghadapnya. Kematian juga tidak memandang usia dan jenis kelamin. Anak-anak atau dewasa, orang tua, laki-laki atau perempuan, sudah menikah atau belum, masih gadis atau janda. Kematian tidak mengenal waktu dan tempat, tidak pula bisa ditangguhkan kehadirannya dan tidak juga dapat dimajukan walau sesaat. Artinya dia datang menjemput secara tepat waktu di mana saja dan kapan saja sesuai dengan janji dan keputusan Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Al-A'raf 34. Manusia mengalami kehidupan dan kematian dua kali. Kematian pertama dialami oleh manusia sebelum kelahirannya, atau saat sebelum Allah menghembuskan ruh kehidupan kepadanya, sedang kematian kedua, saat ia meninggalkan dunia yang fana ini. Kehidupan pertama dialami oleh manusia pada saat manusia menarik dan menghembuskan nafas di dunia, sedang kehidupan kedua saat ia berada di alam barzakh atau kelak ketika ia hidup kekal di akhirat. Takut mati. Secara umum dapat dikatakan bahwa pembicaraan tentang kematian bukan sesuatu yang menyenangkan, karena naluri manusia menginginkan hidup 1000 tahun lagi, sehingga banyak faktor yang membuat seseorang enggan dan takut mati. Mungkin karena ia tidak mengetahui apa yang akan dihadapinya setelah kematian. Mungkin juga karena menduga bahwa yang dimiliki sekarang lebih baik dari yang akan dihadapi nanti. Atau mungkin juga karena membayangkan betapa sulit dan pedih pengalaman mati dan sesudah mati. Atau mungkin karena khawatir, memikirkan, dan prihatin terhadap keluarga yang ditinggalkan. Atau karena mungkin tidak mengetahui makna hidup dan mati, dan sebagainya, sehingga semuanya merasa cemas dan takut menghadapi kematian. Padahal kematian dalam Islam bukanlah sesuatu yang buruk, karena tujuan diciptakannya kehidupan dan kematian adalah ujian buat hambanya agar diketahui siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Kemudian di samping mendorong manusia untuk meningkatkan pengabdiannya dalam kehidupan dunia ini, ia juga merupakan pintu gerbang untuk memasuki kebahagiaan abadi, serta mendapatkan keadilan sejati. Dengan demikian, kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti dan dikhawatirkan karena ia merupakan karunia Allah. Bagi yang berbuat baik akan mendapatkan pahala sesuai dengan amalannya. Begitu juga sebaliknya. Dan Al-Quran berulang kali menekankan bahwa kehidupan ukhrawi jauh lebih bahagia dan sempurna daripada kehidupan duniawi. Dan tidak ada jalan lain menuju kebahagiaan itu kecuali melalui kematian. Tanpa kematian, manusia tidak akan berpikir tentang apa sesudah mati dan tidak akan mempersiapkan diri menghadapinya. Dalam menghadapi kematian, yang perlu dipersiapkan adalah bekal. Sebagaimana ungkapan orang bijak, bawalah bekal ketika kamu hendak pergi, dan bawalah amal ketika akan mati. Dan tentunya sebaik bekal adalah amal ibadah dan ketakwaan kepada Allah. Yang perlu diingat adalah bahwa dunia ini hanya tempat persinggahan dan tempat bersandiwara, sedangkan hari akhirat bersifat abadi. Rumah megah, mobil mewah, takhta, harta,
Kecantikan semuanya akan kita tinggalkan, hanya kain kafan yang melekat pada jasad kita. Maka dalam hidup ini jauhkan diri dari sifat angkuh dan sombong. Lupakan semua simbol-simbol keduniaan yang melambangkan status sosial. Jagalah hubungan baik dengan Allah dan juga sesama manusia. Bukankah Allah telah banyak memberi contoh dalam Al-Quran mengenai kehebatan manusia yang tiada tara seperti Fir'aun, kaum Ad, Tasamud, Qarun, namun karena keangkuhan dan kesombongannya Allah binasakan mereka hanya dalam hitungan detik. Imam Ghazali menggambarkan bahwa kehidupan manusia di muka bumi ini ibarat penumpang sebuah kapal yang sedang berlayar menuju sebuah tempat yang jauh dan abadi. Namun kapal tersebut berhenti sejenak di sebuah pulau kecil. Kemudian nakhoda kapal memberi aba-aba dan mengumumkan kepada penumpang bahwa perjalanan masih jauh. Dia mempersilahkan penumpang turun untuk berbelanja mencari bekal dalam waktu yang terbatas. Di antara penumpang ada yang memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Namun tidak sedikit dari penumpang yang lupa dan lalai akan limit waktu yang diberikan sehingga waktunya habis sia-sia begitu saja. Inilah tamsilan mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Sebagian menyadari bahwa hidup ini hanya sementara sehingga dia menggunakannya seefisien mungkin. Dia selalu melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan larangannya. Sehingga ketika menghadapi kematian, dia sudah memiliki bekal dan tersenyum karena akan menempati surga yang Allah janjikan. Namun ada juga sebaliknya, dia kurang menyadari dan hanya menghabiskan umurnya untuk berhura-hura dan maksiat kepada Allah. Seperti terlibat narkoba, perjudian, korupsi, pergaulan bebas, perzinahan, dan lain-lain. Sehingga ketika ajal tiba, dia menyesal dan memohon kepada Allah untuk diberikan kesempatan hidup, walau hanya sedetik, maka sungguh merugi orang-orang seperti ini. Semua orang menginginkan mati dalam keadaan husnul khatimah, maka satu-satunya jalan menuju itu adalah berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Jangan mengikuti hawa nafsu yang dapat menggiring ke jalan yang dimurkai Allah. Dalam beramal, Allah akan melihat lubuk jiwa terdalam seseorang, melihat ketulusan dan keikhlasan jauh dari unsur riya dan takabur. Karena itu, seseorang tidak boleh merasa yakin dengan amal-amalnya atau berbangga dengannya. Allah berpesan, "Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa." Qiyas An-Najm 32. Tiket ke surga. Terkadang ketika kita masuk ke dalam kelompok sosial keagamaan, kita merasa apa yang kita lakukan sudah sangat benar dan seolah-olah sudah menggenggam tiket ke surga. Bukankah sekian banyak bunga yang mekar, tiba-tiba layu dan kering ditimpa teriknya matahari? Sekian banyak orang di pagi hari salat di masjid bersama hamba-hamba Allah yang taat, dan di malam hari berada di klub malam, bergelimang dosa bersama para setan dan jin. Kematian merupakan pelajaran berharga bagi orang yang hidup. Betapa kematian itu sangat dekat dengan kita. Orang yang terdekat dengan kita, misalnya, yang sebelumnya masih terlihat sehat, segar bugar, dan bercanda dengan kita. Namun dalam waktu yang tidak diduga, tiba-tiba Allah SWT memanggilnya untuk selamanya. Ketika ini terjadi, menimpa keluarga, sanak famili, kaum kerabat, dan orang-orang yang kita cintai, baru kita sadar bahwa kehidupan ini sangat cepat berakhir. Bagi sebagian orang, kematian orang lain sesuatu yang diharapkan karena kezalimannya yang suka menindas. Bersifat serakah, rakus, tamak, merampas hak orang lain. Tetapi ada juga sebaliknya, semua orang menginginkan agar dia hidup bersamanya untuk selamanya. Karena dia bagaikan sebuah lentera yang mampu menyinari orang-orang di sekitarnya, sangat baik budi pekertinya, sungguh bersahaja, sangat sosial, dermawan, dan lain-lain. Sehingga kepergiannya ditangisi banyak orang dan menimbulkan duka juga kesedihan yang mendalam. Oleh karena itu, bagaimana kita mengupayakan ketika lahir dalam keadaan menangis, sedangkan orang lain di sekitar kita tertawa karena bahagia. Dan ketika kelak akan meninggalkan dunia fana ini, orang di sekitar kita menangis karena merasa kehilangan, sedangkan kita tersenyum karena akan menempati surga yang Allah janjikan. Buat saudara kami yang telah mendahului kami, semoga hasil karya dan amal baktimu selama ini menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosanya. Cepat atau lambat kami juga suatu saat akan menyusulmu ke alam baka.
Jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kalian, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.